para wakil kepala sekolah dan juga ketua komite SMP Negeri 128 yang saya banggakan, seluruh rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan TU SMP Negeri 128, dan yang saya cintai seluruh siswi SMP Negeri 128 kelas 9, kelas 8, kelas 7 yang saat ini sedang mengikuti MPLS. Baiklah, Bu Teni harap kita semua tenang sambil kita akan menyaksikan sebuah video yang akan diputarkan. Kakak Jeffrey. Ya, siap. Ini, Bu. Kemarin di question box Video Video. yang dari Bu Aulia. Oh, sebentar. Ya, di layar kalian terlihat satu kata di pojok sebelah kanan bawah. Dituliskan, kita pasti bisa kalau kita berpikir bahwa kita bisa. Ya. Bu Teni mau kalian mengulangnya di rumah. Tidak ada suaranya tetapi di dalam hati. 1, 2, 3. Oke. Bu Teni mau mengganti kata kita bisa dengan kata pintar. Ya. Kita pasti pintar kalau kita berpikir kita pintar. Silahkan mengulangnya di dalam hati tanpa ada suara yang keluar dan kedengaran sampai ke Bu Teni. 1, 2, 3. Bu Teni ganti lagi katanya dengan kata tenang. 1, 2, 3. Bu Teni ganti lagi dengan kata rajin. 1, 2, 3. Bu Teni ganti lagi katanya dengan tidak omong jorok. 1, 2, 3. Bu Teni ganti lagi dengan kata ngeyel. 1, 2, 3. Bu Teni ganti lagi dengan kata taat. Di sini aja subscribe. Bu Teni mau pilih satu anak yang boleh buka speakernya untuk ngomong, yaitu Kenzi Asiel. Silahkan dibuka, diganti dengan kata taat. Kita pasti taat kalau kita berpikir bahwa kita taat. Pintar. Ya, Bu Teni mau ganti satu anak perempuan yaitu Syakira Prita, ya. Ramah. Kita pasti ramah kalau kita berpikir bahwa kita ramah. Ya, Bu Teni mau pilih satu anak yang namanya Akso, ya. Akso mana Akso? Siap Akso? Ya. Diganti dengan kata peduli. Kita pasti peduli kalau kita bisa peduli, Bu. Baiklah.
slide berikutnya dulu sebelum Oke. ya. Oh, putih. Oke, kita akan belajar tentang pengertian belajar. Bu Teni nanti minta Kirana Putri. Mana Kirana Putri? Silahkan membacakan yang pertama apa? Kita akan belajar tentang ya. Yang pertama adalah pengertian belajar. Oke, yang kedua Fati. Sabar, Bu Teni mau ganti yang lain ya. Baik, Bu. Fati. Tujuan belajar. Bu Teni ganti yang ketiga. Siapa ya yang di ini? Muhammad Prawira. Fungsi belajar efektif. Oke, pinter. Siapa lagi ya? Yang kelima ini yang kelihatan di layarnya Bu Teni ya. Rasya Atalah. Cara melakukan belajar efektif. Yang kelima apa? Yang kelima dong. Pasti nggak perhatiin nih ya. Yang kelima apa? Ulang Rasya. Hambatan melakukan belajar efektif. Nah, yang terakhir nih Bu Teni minta Cinta Helena. Cara mengatasi hambatan belajar efektif. Screen berikutnya. Oke, jadi dalam pembahasan kita hari ini tentang belajar efektif, kita akan belajar tentang 6 hal. Semuanya jangan pakai ngomong, tangannya coba nunjukin di layar, diangkat seperti tangan Bu Teni. 6 hal. Ya, pasti yang dengar nih lakukan. Oke, diturunkan tangannya. Mari kita bahas satu-satu ya. Pengertian belajar. Nah, pengertian belajar, Bu Teni mau Samsul Suhri. Samsul Suhri bisa baca nggak ya? Ya, silahkan Samsul. Yang pertama. Ya, oke. Pengertian belajar. Edgar dan Brower mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman. Nah, diingat baik-baik ya. Kalau Bu Teni tanya, pasti bisa jawab nih. Jadi orang yang belajar itu harus ada perubahan dalam aktivitasnya, yaitu kegiatan sehari-harinya, kemudian dari prakteknya melalui sikap, perkataan, tingkah laku, dan juga dari pengalamannya, yaitu kalau yang tidak bagus, ketika dengar hal yang bagus, harus berubah. Slide berikutnya kakak. Oke, Bu Teni mau suruh Konita. Silakan Konita, boleh dibaca. Belajar. Kata kerja. 1. Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Ya, 2. stop. Berlatih. Ya, yang ketiga Bu Teni mau minta Paris yang membaca. Berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Ya, jadi orang yang belajar ini diambil dari kata kerja. Kata kerja itu berarti aktif, ya. Jadi orang yang belajar itu harus berusaha. Ya, ada kata berusaha. Setelah sudah berusaha, haruslah berlatih. Supaya apa? Supaya berubah tingkah lakunya. Kakak, ganti slide berikutnya. Oke, Bu Teni mau yang baca nih. Yang pertama bagian A yang baca Rangga. Yang baca bagian B Alessia Keisani.
Yang baca bagian C yaitu Hafiz Al-Fadil. Ya, yang A dulu. Pengumpulan atau akumulasi pengetahuan. Yang B. Alicia nggak kedengaran, Bu Teni nggak dengar suaranya. Coba diulang, dikasih dekat dulu baiknya. Yang B, penanaman konsep dan kecekatan. Yang C. Pembentukan sikap dan tingkah laku. Ya. Bagian A itu pengumpulan atau akumulasi pengetahuan. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah supaya mencari tahu sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik yang harus dipelajari. Contohnya sekarang kalian masuk ke SMP nih ya, nanti pasti bertemu dengan guru-guru yang baru. Nah, melalui guru-guru yang baru nih, kalian harus melihat hal-hal baik yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kemudian penanaman konsep dan cekatan. Artinya apa? Ketika guru-guru yang di SMP Negeri 128 ini mengajar, ya, pasti karena kalian dari SD pindah ke SMP, pasti ada hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru ini haruslah kalian pelajari. Kemudian kalian harus berlatih untuk menjadi cekatan. Ya, siapa yang ada ngobrol nih? Ditandain kakak-kakak yang ada ngobrol nih, liatin. Ya. Yang bagian C, pembentukan sikap dan tingkah laku. Artinya apa? Ketika kalian belajar dan menemukan hal-hal baru yang baik, maka sikap dan tingkah lakumu juga haruslah berubah ke arah yang baik, bukan semakin Rasya apa semakin Semakin buruk.